Halo adik-adik, kembali lagi di Akhirnya Paham Channel. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 7, bab klasifikasi makhluk hidup, part yang ketiga yang akan membahas mengenai makhluk hidup itu beraneka ragam. Yang pertama, kita perlu belajar dulu urutan takson makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Dalam ilmu taksonomi, makhluk hidup itu disusun dalam tingkatan takson dari yang cirinya yang paling umum hingga paling khusus. Terdapat 7 tingkatan takson pada makhluk hidup. Yang paling atas kingdom, kemudian filum atau divisi, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Di mana semakin ke atas, maka persamaan cirinya semakin sedikit, dan semakin ke bawah jumlah anggotanya makin sedikit. Ibaratkan dengan alamat rumah. Yang paling besar ada negara, kemudian dibagi menjadi provinsi, provinsi dibagi menjadi beberapa kota, kota dibagi menjadi beberapa kecamatan, kecamatan dibagi lagi menjadi beberapa desa, desa ada beberapa jalan, dan yang paling spesifik adalah rumah. Jadi semakin ke bawah itu semakin spesifik. Nah, berikut ya lebih detailnya. Kelompok yang urutan takson yang paling atas adalah kingdom, di mana pada tingkatan kingdom ini anggotanya sangat banyak. Namun persamaan cirinya masih sangat sedikit. Pada tingkatan kingdom, makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Pada tingkatan kingdom dicari lagi persamaannya, kemudian dikelompokkan menjadi filum atau divisi. Filum itu sebutan untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Nama divisi pada tumbuhan biasanya berakhiran dengan pita. Contohnya, divisi Plantae ada Priopita untuk tumbuhan lumut, Pteridopita untuk untuk kelompok tumbuhan paku, dan Spermatopita untuk kelompok tumbuhan berbiji. Pada tingkatan filum, ini cirinya juga masih umum. Oleh karena itu, dicari lagi persamaannya dan dikelompokkan lagi dengan nama kelas. Nama kelas tumbuhan biasanya berakhiran opsida. Contohnya, divisi Spermatopita ada kelas Magnoliopsida untuk tumbuhan dikotil dan Liliopsida untuk tumbuhan monokotil. Pada tingkatan kelas, ini ciri-cirinya juga masih umum ya. Maka dicari persamaannya lagi dan dikelompokkan lagi menjadi tingkatan ordo. Nama ordo tumbuhan biasanya berakhiran dengan kata ales. Contohnya, pada kelas monokotil ada ordo Poales untuk kelompok padi, Liliales, dan Zingiberales untuk kelompok jahe. Pada tingkatan ordo ini, ciri-cirinya juga masih masuk umum ya, kemudian dicari persamaannya lagi dan dikelompokkan dengan tingkatan familia. Pada tingkat familia ini, biasanya untuk nama hewan diakhiri dengan kata idae dan tumbuhan diakhiri dengan kata aseae. Contohnya, pada ordo Liliales ada famili Liliaceae dan Amaryllidaceae. Pada tingkatan familia ini juga masih terlalu umum, maka dicari persamaannya lagi dan dikelompokkan pada tingkatan genus, di mana kelompok beberapa spesies yang sangat mirip dan masih satu marga. Contohnya, pada famili Liliaceae ada genus Lilium untuk tumbuhan bakung dan Allium untuk tumbuhan bawang. Untuk tingkatan yang paling rendah atau paling spesifik adalah spesies, di mana spesies ini merupakan tingkatan paling rendah dan paling khusus. Makhluk hidup yang masih satu spesies itu bisa kawin satu sama lain dan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Contohnya, pada genus Allium ada Allium cepa, bawang merah, dan Allium sativum untuk bawang putih. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi 5 kingdom, di mana makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar yang terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia, di mana masing-masing kelompok ini memiliki perbedaan ya. Untuk Monera,
Ciri-ciri yang paling utama yaitu dia masih bersel satu atau disebut dengan uniseluler dan dia belum mempunyai inti sel sejati atau disebut dengan makhluk hidup prokariotik. Kelompok Monera terdiri dari bakteri dan cyanobacteria. Kemudian, kelompok yang kedua adalah protista. Protista ini makhluk hidup yang satu tingkat di atas Monera ya. Umumnya dia masih bersel satu atau uniseluler, namun juga ada protista yang sudah multiseluler atau bersel banyak. Nah, bedanya protista dengan Monera, kalau Monera tadi belum punya inti sel sejati atau prokariotik, sementara protista itu sudah punya inti sel sejati atau dia sudah disebut dengan makhluk hidup eukariotik. Contoh dari protista ada amuba, paramecium, dan juga alga. Kelompok yang ketiga adalah fungi. Ciri-cirinya dia tidak berklorofil, kemudian dia menyerap makanan, dan dinding selnya tersusun dari zat kitin. Contohnya adalah jamur roti dan jamur tiram. Selanjutnya, kelompok keempat adalah plantae. Ciri-ciri plantae yaitu berklorofil, dan dia dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya ada tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Dan kelompok yang terakhir adalah animalia yang memiliki ciri-ciri dia makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler, dia juga dapat bergerak dan makan organisme lain atau disebut dengan makhluk hidup heterotrof. Kita bahas satu-satu yang lebih detail ya. Yang pertama adalah Kingdom Monera. Ciri-ciri umum Kingdom Monera yaitu bersel satu atau uniseluler dan dia tidak memiliki inti sel sejati atau disebut dengan prokariotik. Ukurannya sangat kecil atau disebut dengan makhluk hidup mikroskopis yang hanya dapat kita amati dengan menggunakan mikroskop. Monera memiliki dinding sel yang umumnya tersusun dari peptidoglikan pada bakteri. Kemudian cara bergeraknya sederhana dengan menggunakan flagel atau tidak bergerak. Kemudian Monera itu hidup di berbagai habitat. Dapat hidup di air, tanah, udara, tubuh makhluk hidup lain, bahkan pada tempat yang ekstrim. Monera umumnya berkembang biak secara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner atau membelah diri. Kemudian, bagaimana caranya Monera memperoleh makanan? Yaitu secara autotrof, membuat makanan sendiri, contohnya pada cyanobacteria, dan ada yang heterotrof dengan cara mengambil dari organisme lain, contohnya pada bakteri. Nah, anggota Monera itu terdiri dari bakteri dan cyanobacteria. Ini ya perbedaan dari bakteri dan cyanobacteria. Bakteri itu tidak memiliki klorofil, jadi dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Oleh sebab itu, dia memperoleh makanan dengan saprofit, parasit, atau simbiosis. Kemudian, bakteri itu memiliki kapsul yang berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk bertahan hidup. Bakteri umumnya bersifat patogen, yaitu dapat menyebabkan penyakit. Bakteri dapat berbentuk kokus, basil, dan spiral. Bakteri dapat menguntungkan, ada juga yang merugikan. Contoh peran bakteri yang menguntungkan yaitu pada pencernaan ada bakteri Lactobacillus, kemudian bakteri pengurai, contohnya Bacillus dan Pseudomonas, bakteri yang dimanfaatkan untuk pembuatan yogurt atau keju, contohnya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Ada juga bakteri sebagai pengikat nitrogen, yaitu bakteri Rhizobium. Sementara bakteri yang merugikan contohnya adalah bakteri penyebab penyakit TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit diare, Escherichia coli, dan ada bakteri kolera yaitu Vibrio cholerae, dan bakteri yang menyebabkan keracunan makanan yaitu Salmonella. Sementara cyanobacteria, dia memiliki ciri-ciri yaitu memiliki klorofil dan pigmen fotosintetik sehingga dia dapat melakukan fotosintesis. Cyanobacteria umumnya berwarna hijau kebiruan karena mengandung pigmen vicocyanin. Cyanobacteria sebagian mampu mengikat nitrogen sehingga dia menyuburkan tanah. Umumnya hidup di perairan atau di tempat lembab.
Cyanobacteria tidak memiliki alat gerak khusus, sehingga dia geraknya pasif atau bergeser perlahan. Cyanobacteria ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Cyanobacteria yang menguntungkan, contohnya adalah Oscillatoria yang dapat melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Kemudian ada Cyanobacteria sebagai pengikat nitrogen, contohnya Anabaina dan Nostoc, serta Cyanobacteria sebagai pupuk alami sawah, contohnya adalah Anabaina. Sementara Cyanobacteria yang merugikan, contohnya adalah Microcystis yang menyebabkan ledakan alga dan Microcystis aeruginosa yang menyebabkan racun air. Selanjutnya adalah Kingdom Protista. Ciri-ciri umum protista yaitu dia bersel satu atau ada juga yang bersel banyak namun masih sederhana. Protista yang membedakan protista dengan monera adalah protista itu sudah memiliki inti sel sejati atau dia disebut dengan eukariotik. Umumnya, protista itu hidup di lingkungan berair atau lembab dan dia dapat memperoleh makanan, ada yang secara autotrof, ada juga yang secara heterotrof. Protista memiliki cara bergerak yang beragam, ada yang dengan kaki semu, silia, flagel, atau tidak bergerak. Umumnya, protista dapat berkembang biak secara seksual maupun aseksual melalui membelah diri, konjugasi, dan lain-lain. Protista itu tidak memiliki jaringan sejati, jadi tubuhnya belum membentuk organ. Protista dibagi menjadi kelompok protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Pertama, kita bahas mengenai protista mirip hewan atau biasanya disebut dengan protozoa. Ciri-cirinya yaitu bersel satu atau uniseluler, namun dia sudah memiliki inti sel sejati atau disebut dengan eukariotik. Protozoa tidak memiliki dinding sel dan dia bersifat heterotrof atau dia memakan organisme lain. Protozoa dapat bergerak aktif, kemudian dia hidup di air atau lingkungan lembab. Protozoa berkembang biak terutama dengan pembelahan diri dan dia sebagian hidup bersifat parasit. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dikelompokkan menjadi 4, rhizopoda, flagellata, ciliata, dan sporozoa. Rhizopoda yaitu protozoa yang bergerak dengan kaki semu atau disebut dengan pseudopodia. Contohnya amoeba sp. Nah, ini adalah kaki semu ya, karena bentuknya amoeba itu menyerupai kaki. Nah, kemudian flagellata itu bergerak dengan bulu cambuk atau disebut dengan flagel. Contohnya pada Euglena sp. Jadi, ini yang disebut dengan flagel atau bulu cambuk. Kemudian yang berikutnya adalah ciliata, dia bergerak dengan bulu getar atau disebut dengan cilia, contohnya adalah paramecium. Jadi di luarnya ini ada rambut-rambut halus, rambut-rambut kecil yang disebut dengan cilia. Nah, itu adalah alat geraknya ciliata ya. Kemudian yang terakhir ada sporozoa, itu tidak memiliki alat gerak, jadi dia bergeraknya mengikuti dengan makhluk hidup yang ditumpanginya. Berikutnya adalah protista mirip tumbuhan atau disebut dengan alga. Ciri-cirinya, dia sudah memiliki klorofil, jadi dia dapat melakukan fotosintesis atau membuat makanannya sendiri, atau disebut dengan makhluk hidup autotrof. Protista mirip tumbuhan ini, ada yang bersel satu atau ada juga yang bersel banyak namun masih sederhana. Alga itu bersifat eukariotik, artinya dia sudah memiliki inti sel sejati. Umumnya, alga itu hidup di air atau di tempat lembab. Kemudian, tubuhnya berupa talus, artinya dia tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Alga berkembang biak secara aseksual dan seksual. Alga juga memiliki dinding sel, tetapi bukan dari selulosa sejati seperti tumbuhan tinggi. Alga dikelompokkan menjadi 4, ada ganggang hijau, disebut juga dengan chlorophyta, ganggang coklat atau phaeophyta, ganggang merah atau rhodophyta,
ganggang emas atau Chrysopita. Ganggang hijau, contoh gambarnya seperti ini ya, ini adalah gambar dari Spirogyra. Ganggang hijau itu dapat dimanfaatkan sebagai organisme penyedia oksigen di lingkungan air. Kemudian ganggang coklat, contohnya Fucus, biasanya ini dimanfaatkan untuk industri kosmetik. Kemudian ganggang merah, contohnya Gracilaria, biasanya ini adalah rumput laut ya, biasanya digunakan sebagai bahan agar-agar. Dan ada ganggang emas, atau disebut dengan Chrysopita, contohnya adalah Navicula. Berikutnya adalah Protista mirip jamur. Ciri-cirinya, dia tidak memiliki klorofil. Bersifat heterotrof, yaitu dia makannya dengan cara menyerap makanan dari lingkungan, umumnya hidup di tempat lembab, misalnya kayu lapuk, tanah basah, dan daun membusuk. Tubuhnya masih sederhana, ada yang bersel satu atau berupa massa lendir. Dia berkembang biak dengan spora, dan sebagian bersifat parasit atau saprofit. Protista mirip jamur, ada jamur lendir disebut Myxomycota, contohnya adalah Pisarium sp, dan ada jamur air atau disebut dengan Oomycota, contohnya adalah Saprolegnia oogyna, yaitu jamur yang ada di tubuh ikan. Kingdom yang ketiga yaitu adalah fungi atau disebut dengan jamur. Ciri-ciri umum fungi yaitu dia tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga dia bersifat heterotrof yaitu makan dengan cara menyerap makanan dari lingkungan, kemudian tubuhnya sudah memiliki dinding sel yang tersusun dari zat kitin, kemudian tubuhnya tersusun atas hifa yang membentuk miselium. Jamur ada yang bersel satu atau bersel banyak, tapi umumnya bersel banyak. Kemudian jamur itu hidup di tempat lembab, contohnya tanah, kayu lapuk, dan makanan. Jamur dapat berkembang biak dengan spora, baik secara aseksual dan seksual. Fungi itu belum memiliki akar, batang, dan daun. Jadi yang membedakan fungi dengan tumbuhan sejati yaitu karena dia belum memiliki akar, batang, dan daun ini ya. Fungi dikelompokkan menjadi 4 kelompok, ada Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota. Zygomycota yaitu jamur yang hifanya tidak bersekat. Nama spora seksualnya adalah zygospora, contohnya adalah jamur Rhizopus atau jamur tempe. Kemudian Ascomycota hifanya bersekat. Sporanya terletak di dalam ascus, contohnya Saccharomyces penicillium. Jamur Basidiomycota hifanya bersekat, spora terletak pada basidium, dan tubuh buahnya sudah jelas, contoh jamur tiram dan jamur merak. Kemudian Deuteromycota, cara seksual belum diketahui, dia berkembang biak dengan conidia, contohnya Aspergillus candida. Nah, untuk kingdom plantae dan animalia dilanjutkan pada video berikutnya ya.